Lalu di sini saya berperan sebagai dosen. Saya pada guru Setiawanto, saya berperan sebagai siswa. Saya Nisa Samasia di sini berperan sebagai siswa. Saya yang berada di sini berperan sebagai siswa. Saya Putus Diri berperan sebagai siswa. Jangan lupa saksikan teman-teman. The shadow in the background of the morgue, the unsuspecting victim. Look like Jack and Sally, where you can always find me. We'll have Halloween on Christmas, but in the night, wish this never ends. Wish this never ends. Selamat pagi semua adik-adik. Baik, Bagaimana? Apakah sudah nyaman? sudah. Apa kabar hari ini adik semua? Baik. Apa lupa kalian hari ini terasa tidak? Semoga kalian hari ini tetap semangat. Jadi kalau boleh tahu kalian dari mana tadi? Dari kelas atau dari Dari kantin. Oh, beda-beda kan? Iya. Kalian ini satu kelas atau beda-beda? Beda-beda, tapi satu angkatan. Iya. Oh, kalau boleh tahu ini adik dari kelas mana? Saya dari kelas 8A. Apa nama? 8B. Oh, berarti beda-beda ya? Ya, Pak. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Oke. Guru dan teman-teman semua berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya. Adik-adik semua, saya sering sekali melihat kalian punya muka di luar ruangan ini, sering sekali melihatnya. Tapi Papa belum mengenal dari namanya adik-adik semua. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka katakan sudah tahu ya. Bagaimana kalau kita memperkenalkan diri dulu? Setuju? Oke, sebelum kalian memperkenalkan diri, jika Papa memperkenalkan diri duluan. Perkenalkan nama Pak Franciscus Tamandarus. Adik-adik semua bisa panggil saya Pak Ain. Oke. Adik-adik, hari ini saya panggil kalian adik saya karena saya menganggap kalian itu sebagai satu dari kalian di rumah. Setuju? Setuju. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada? Status. Oh, status Bapak Lajang. Ya, status Bapak Lajang. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada. Oke, kalau tidak ada, saya silakan dari sisi kiri saya. Nah, kalau saya Pak, nama pada guru Setiawanto bisa dipanggil Ade, Pak. Adik? Ya. Oke, terima kasih adik. Saya Setiawanto, saya bisa dipanggil Ade. Yolanda? Iya. Oke, silakan. Saya bisa dipanggil Andra. Andra? Oke, Andra, terima kasih. Pak Guru dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekretariat Suni, biasa dipanggil Ya? Dika. Dika? Dika. Oh, Dika. Oh, jangan lah ya, Dika. Ya. Saya Samasia di sini biasa dipanggil Mami. Marni. Oke. Saya Putus Diri biasa dipanggil Joko. Jokowi. Oke, berarti Jokowi, Marni, Dika, ini Andra, Yolanda dengan Ade. Oke, terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Hari ini kalian tahu tidak tujuan kalian datang ke sini itu untuk apa? Tidak tahu. Oke, ini semua Bapak akan menjelaskan bahwa tujuan kalian datang ke sini itu karena berdasarkan laporan dari guru balik kelas dan guru mata pelajaran bahwa nilai kalian semester ini sangat menurun sekali ya. Pas ujian kemarin tes ya. Tes salah. Nilai kalian itu sangat menurun sekali ya, itu semua. Begitu. Dan laporan dari guru mata pelajaran juga bahwa kalian itu kalau di kelas sering melamun, tidak fokus, kalian juga sering tidak mengerjakan tugas, dan kalian suka mengganggu teman adik semua. Gitu. Apakah betul adik semua? Betul. Betul. Oke. Jadi Bapak akan hari ini akan membawakan materi tentang meningkatkan minat belajar adik semua. Apakah sudah tahu tujuan dari adik kita dari sini untuk Bapak? Sudah. Adik-adik, selanjutnya karena di sini adalah ruangan bimbingan konseling, ada yang sudah tahu ruangan bimbingan konseling
Jadi dalam jumlah kalian itu 2 sampai 8 orang dan kalian itu ada di 6 orang gitu ya. 6 orang dan kalau di bimbingan konseling jadi ini yang dinamakan dengan bimbingan kelompok. Ada itu tidak? Apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu Bapak akan menjelaskan. Adik-adik semua, bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan dalam situasi kelompok di mana anggota kelompok memperoleh informasi dan berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama gitu adik-adik semua. Dan waktu yang kita tempuh dalam bimbingan kelompok ini ada di 40 menit gitu. Dan di dalam bimbingan kelompok juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kami sebagai guru BK adik-adik semua, kami akan menjaga rahasia dari adik-adik semua gitu. Apa yang diceritakan dari adik, kami akan menjaga, kami tidak akan menyebarluaskan cerita tersebut gitu adik-adik. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi adik tolong harapan Bapak kalian terbuka, kalian harus jujur terbuka karena di sini ini kita menyelesaikan suatu masalah bukan untuk menyudutkan satu sama lain gitu ya. Yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini di mana kalian datang ke sini tadi tidak dipaksa dari pihak manapun. Apakah betul dari semua? Betul. Yang keempat dari semua asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini di mana di dalamnya ada peraturan-peraturan dalam bimbingan kelompok gitu. Jadi peraturan yang ada adik-adik serta harus aktif, harus mendengarkan satu sama lain dan adik-adik selalu sopan gitu ya. Yang berikut adik-adik ada tahap-tahap dalam bimbingan kelompok sebentar. Tahap-tahapnya ada yang pertama itu ada tahap apa yang kita sudah jalankan tadi seperti berdoa gitu adik. Yang kedua itu ada tahap transisi. Kita di sini kami sebagai guru BK sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok, asas-asasnya dan ada SBQ-nya sebentar adik begitu. Yang ketiga adik-adik ada tahap inti. Ini yang paling penting untuk adik-adik semua. Di dalam tahap inti adik-adik terdapat materi layanan. Yang kedua itu ada tahap brainstorming. Adik-adik tahu tidak apa itu brainstorming? Tidak tahu? Kalau tidak tahu adik-adik semua, Bapak akan jelaskan lagi. Brainstorming ini adik-adik bertukar pikiran. Sebentar Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada adik-adik. Adik-adik akan mengerjakan pertanyaan tersebut secara kelompok adik-adik semua begitu. Setelah itu adik-adik mempresentasikan dalam waktu 2 menit. Itu ya. Dan cara pengerjaan yang adik-adik semua, adik-adik di dalam kelompok itu harus bertukar pikiran untuk menjawab soal tersebut. Begitu. Yang ketiga adik-adik ada tahap yang keempat ada tahap penutup seperti memberikan refleksi, kesimpulan dan ada juga Bapak akan memberikan evaluasi hasil untuk kalian dan doa penutup. Begitu. Ya. Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini? Sudah. Semangat? Semangat. Oke. Tapi Bapak lihat kalian punya suara itu semangat tapi muka masih loyo. Kenapa? Masih ngantuk atau kenapa? Bapak bekerja. Kenapa? Kalau kalian mau minum silakan. Apa tidak akan larang. Kita santai saja kali ini ya. Oke. Tapi sebelum kita mengikuti sebelum memberikan materi, langkah baiknya kita melakukan SBQ. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siap? Siap. Berdiri semua adik-adik. Jadi adik-adik semua SBQ-nya begini. Satunya sebentar mengindah, satunya melangkah. Gitu adik-adik. Contohnya seperti ini ya. Pada teman-teman begini. Jokowi jadi ini. Jokowi buat begini, saya buat begini ya. Kalau saya bilang mendekat berarti mendekat. Kalau saya bilang menjauh berarti menjauh. Kalau saya bilang tangkap berarti tangkap. Berarti Tuan Fikres harus menghindar. Ya begitu ya. Oke. Tangkap. Oke ya. Sudah mengerti semua atau? Sudah. Siap? Siap. Mendekat? Menjauh? Menjauh, tangkap. Harus semangat ya. Ulang. Mendekat, tangkap.
Jadi materinya hari ini adik-adik semua meningkatkan minat. Jadi adik-adik tahu tidak apa itu minat belajar? Tahu? Oke. Minat belajar itu satu kegiatan di mana seorang meningkatkan rasa suka dia untuk belajar. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Apakah tambahan dari adik-adik semua? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, adik-adik semua, adik-adik bisa lihat di belakang ini. Kalau menurut para ahli, menurut Sarima dan 22 bahwa minat belajar merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan luar siswa yang mendorong mereka untuk menciptakan kondisi belajar yang ideal. Dan menurut sementara itu juga menurut nomor 1 menjelaskan bahwa minat belajar adalah kekuatan pendorong baik internal maupun eksternal yang menggerakkan siswa untuk melakukan perubahan perilaku dalam proses belajar. Adik-adik semua, kalau Bapak simpulkan dari dua teori ini bahwa minat belajar itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri, dorongan dari dalam diri sendiri untuk menciptakan kondisi belajar yang sempurna atau yang ideal untuk adik-adik semua. Begitu adik-adik. Sudah mengerti? Sudah. Adik-adik seharusnya ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Apakah adik-adik tahu ciri-ciri siswa atau seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi itu seperti apa? Oke, adik. Dia memiliki antusias dalam proses belajar. Antusias dalam belajar, tepuk tangan. Apakah ada yang lain? Oke, Mati. Dia memiliki rasa ingin tahu yang bersangka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Apakah ada lain? Oke, Rizky. Tidak mudah menyerah secara. Oke, terima kasih. Kalian semua lihat ya. Apakah ada yang lain juga? Tidak ada? Oke, semua. Kalau tidak ada, Bapak akan jelaskan ciri-ciri supaya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adik-adik, apa yang dikatakannya itu benar semua. Jadi yang pertama itu orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu seperti antusias dalam proses Belajar. Adik-adik, orang yang antusias dalam proses belajar ini seperti begini. Mereka itu semangat sekali dalam proses belajar. Mereka bukan hanya di mana saja, bukan hanya di sekolah atau di rumah, bukan. Mereka tetap semangat meskipun di rumah, meskipun di sekolah. Mereka tetap semangat. Mereka sering berdiskusi, mencari materi-materi tambahan dari internet maupun media sosial lainnya. Begitu ya. Mereka tetap semangat untuk mencari sesuatu hal yang baru. Yang kedua itu rajin mengulang dan mempelajari materi. Adik-adik tahu tidak? Orang yang rajin mengulang dan mempelajari materi itu seperti apa? Juga mengulang materi yang belajar di sekolah di ruang pembelajaran. Oke, terima kasih untuk adik Dolan. Tangan. Apakah ada teman? Tidak ada? Oke, baik. Apa yang dikatakan adik Dolan itu benar sekali. Rajin mereka itu sering sekali mengulangi materi baik di sekolah maupun di rumah. Jadi adik begini. Mereka itu setelah hari setelah pulang sekolah ini atau setelah mendapatkan materi itu, mereka itu sering sekali mempelajari lagi materi-materi yang sudah mereka pelajari baik itu di sekolah maupun materi-materi yang mereka cari sendiri. Begitu. Mereka sering mempelajari kembali materinya seperti begitu adik-adik. Sudah mengerti? Oke, yang ketiga itu mampu mengatur waktu dengan baik. Adik-adik, orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu mereka sering sekali bisa mengatur waktunya sendiri itu untuk seperti untuk belajar. Mereka begitu. Mereka sering sekali mampu, bukan sering, mereka mampu mengatur waktu dengan baik. Seperti contohnya, mereka mampu mengatur waktu seperti belajar jam belajar dari sekian sampai sekian itu. Waktu untuk bermain dari jam sekian sampai sekian, dan waktu untuk beristirahat dari jam sekian sampai jam sekian. Begitu lagi. Mereka bisa mengelola waktu itu dengan baik sekali. Yang keempat itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi orang yang memiliki
belajar yang tinggi itu mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar sekali. Begini. Jadi mereka itu meskipun itu materi sangat sulit sekali, tapi mereka bisa mencari tahu hal-hal tersebut tadi. Karena mereka ini mungkin karena rasa ingin tahu yang besar sekali, mereka tetap mencari meskipun itu materi sangat sulit untuk mereka. Gitu. Mereka bisa melihatnya dari apa saja, yang penting itu materi, mereka bisa belajar. Itu semua. Yang kelima itu memiliki tujuan belajar yang jelas. Jadi kalian semua mereka juga belajar itu karena memiliki tujuan belajar yang jelas. Seperti ini, mereka itu belajar karena mungkin mereka ingin mendapatkan juara, mereka ingin mendapatkan nilai yang bagus. Gitu. Mereka itu ingin memiliki tujuan belajar yang jelas karena ingin mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Yang keenam itu tidak mudah menyerah saat gagal. Adik-adik mereka juga tidak mudah menyerah saat gagal. Meskipun itu juga yang sudah saya jelaskan tadi, meskipun itu sulit sekali untuk mereka, sulit sekali untuk mempelajari sesuatu materi, tapi mereka itu harus bisa mengulang atau bagaimana caranya supaya mereka itu tidak bisa gagal atau tidak harus bisa itu mempelajari sesuatu materi. Begitu. Mengerti? Yang ketujuh itu mereka menghargai proses belajar dari semua. Mereka itu menghargai sekali proses belajar dari. Mereka tidak hanya menghargai hasilnya, melihat hasilnya, mereka tidak melihat hasilnya dari semua. Mereka menghargai dari awal sampai akhir dalam proses belajar tersebut. Mereka tidak melihat contohnya sudah juara atau sudah juara. Mereka tidak melihat itu, tapi mereka menghargai proses belajar mereka dari awal sampai akhir. Itu dari semua. Sudah mengerti semua dari ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi? Sudah. Oke. Yang berikut tadi tampak dari tidak meningkatkan minat belajar. Jadi adik semua tampak kalau orang itu tidak mau meningkatkan minat belajar itu seperti ini. Penurunan prestasi dan kegagalan dalam belajar. Adik-adik, penurunan prestasi dan kegagalan belajar itu seperti begini. Kalau tidak mau meningkatkan minat belajar itu, nilai kalian itu akan menurun. Contohnya, adik-adik yang sudah dapatkan ya, karena tidak mau belajar akhirnya nilai rendah gitu. Jadi kalau tidak belajar itu, jadi prestasi kalian itu akan menurun sekali. Bahkan kalian itu bisa keluar dari sekolah, bisa dikeluarkan dari sekolah gitu karena penurunan prestasi. Dan yang kedua itu gangguan dalam proses pembelajaran. Jadi orang yang tidak mau ikut dalam belajar itu nampaknya gini, kalian sering ganggu teman, sering tidak mengerjakan tugas, dan kalian itu tidak fokus dalam kelas begitu. Itu dampak kalau kalian tidak mau meningkatkan belajar kalian. Itu dari semua. Yang ketiga itu ada hambatan dalam perkembangan diri. Jadi hambatan dalam perkembangan diri ini seperti begini. Kalian itu hanya stuck di situ saja. Kalian tidak tahu materi yang terbaru untuk kalian. Kalian itu tidak bisa keluar dari zona nyaman kalian karena kalian itu tidak mau meningkatkan minat belajarnya kalian. Gitu. Kalian itu hanya stuck di situ saja. Gitu. Sudah mengerti itu hari dampak dari dia meningkatkan minat belajar? Sudah. Oke. Yang berikut tadi cara meningkatkan minat belajar. Ada yang tahu tidak cara meningkatkan minat belajar itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke. Jadwal belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, mungkin sama dengan ya. Jadi apa yang dikatakan kalian itu benar semua dikali. Ada yang bisa lihat di sini apa yang dikatakan kalian semua itu benar semua tadi. Yang pertama itu kalau kalian itu mau meningkatkan minat belajar kalian itu harus kenal minat belajar kalian itu.
ataupun harus membaca dulu. Begitu. Adik-adik kalau di sini adik-adik suka yang mana? Apakah mendengar, melihat atau membaca? Mendengar. Mendengar juga. Membaca. Oke. Membaca dan mendengar. Oke, Bapak. Membaca. Membaca juga. Oke. Berarti kalian beda-beda semua ya. Ya, memang orang ini setiap orang pasti berbeda-beda adik-adik. Begitu. Yang kedua adik-adik, buatlah jadwal belajar yang teratur. Jadi adik-adik semua, kalian itu harus bisa membuat jadwal belajar yang teratur. Seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi, kalian harus bisa membuat jadwal seperti tadi, waktu untuk mulai dari jam berapa, waktu untuk belajar jam berapa, dan waktu untuk istirahat itu mulai dari jam berapa. Begitu ya. Kalian bisa membuat jadwal itu secara teratur. Kalau kalian itu bisa membuat jadwal itu secara teratur atau secara teratur, berarti kalian itu bisa meningkatkan minat belajar kalian. Bapak pasti yakin kalian bisa meningkatkan minat belajar tersebut. Ya. Yang ketiga itu adalah ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Begitu. Jadi adik-adik semua, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung ini seperti begini. Kalian itu harus ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan pokoknya di situ tidak ada yang gambaran seperti tidak ada kotoran-kotoran sama sekali ya, gitu. Dan harus ada alat-alat pendukung juga di dalam seperti pena atau buku-buku yang kalian sukai di situ ya, itu kalian belajar. Yang kelima itu buat catatan yang menarik dan mudah dipahami. Adik-adik, buat catatan yang menarik dan mudah dipahami seperti begini. Kalian itu harus setelah belajar, kalian harus mencatat hal-hal yang menarik supaya kalian ini membaca lagi, kalian sudah mengerti. Oh ternyata apa yang sudah belajar ini ternyata begini begitu. Supaya kalian mengerti begitu adik-adik ya. Yang kalian itu lakukan latihan dan mengulangi materi. Setelah kalian membaca dari semua, kalian harus bisa mengulangi kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari. Betul sekali. Kalian harus bisa mengulangi atau melakukan latihan sebelum mempelajari. Kalian harus lakukan latihan ya, gitu. Yang ketujuh itu belajar bersama teman. Adik-adik, Bapak juga tahu kalian itu ada juga suka belajar sendiri dan juga belajar bersama teman-teman, gitu ya. Dan belajar bersama teman juga adik-adik sangat membantu kalian, karena kalian itu kalau tidak mengerti bisa tanya kepada teman-teman yang ada dalam kelompok tersebut, gitu adik-adik. Mereka sangat membantu sekali kalau kalian mau bertanya kepada mereka. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Jadi adik semua, istirahat yang cukup ini berpengaruh sekali dalam meningkatkan minat belajar kalian. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu kalau mau tidur mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi baru tidur. Karena mungkin terdampaknya kan dalam gadget ya. Itu makanya kalian tidurnya jam 3 jam 4. Harapan Bapak di kalian itu tidak ada yang tidur jam 3 jam 4 gitu ya. Oke. Adik-adik, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya. Pak, di sini saya mau tanya. Tadi kan Pak sudah kasih penjelasan. Karena prestasi belajar kami selama semester itu berkurang, saya mau tanya, kenapa sih minat belajar itu penting untuk kami? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus adik-adik semua. Tepuk tangan untuk adik-adik. Kenapa dari pertanyaan adik Dika tadi, kenapa adik kalian itu harus meningkatkan minat belajar kalian ya? Begini adik, karena kalau kalian itu tidak mau meningkatkan minat belajar kalian, berarti contohnya seperti ini saja, kalian penurunan prestasi, nilai tesnya kalian itu sangat menurun sekali. Jadi kalau kalian itu
meningkatkan minat belajar kalian itu adik-adik semua, berarti ada dampaknya untuk kalian. Itu seperti itu tadi, seperti kalian dalam prestasinya menurun sekali, dan dampaknya juga dari kalian itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Itu makanya harapan apa di materi ini, kalian harus bisa meningkatkan minat belajarnya kalian. Begitu adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Oke, sudah. Apakah ada tambahan dari adik semua? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, apakah akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok ya? Kelompoknya secara 2 orang saja. Satu kelompok adalah isinya 2 orang, gitu ya? Oke, Bapak akan bagikannya. Ini untuk satu kelompok saya. Oh, ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Jadi adik semua, cara pengerjaannya adik-adik ini harus mengisi pertanyaan tersebut secara kalian harus bertukar pikiran baru mengisi pertanyaan tersebut ya. Gitu. Kalian harus bertukar pikiran dulu. Jadi sudah ngerti adik? Oke. Jadi waktunya adik selama 3 menit mulai dari sekarang ya. Oke. Silakan adik. Adik-adik kalau ada yang mengerti bisa tanya di bawah ya. Oke, silakan. Oh ini yang baru yang mereka. Oh ini sih kamu. Sudah dari sudah? Oke, kalau sudah, waktu presentasinya jadi selama 2 menit, satu kelompok 2 menit. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan berdiri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Yang pertama itu, pertanyaan pertama, apa yang membuat mereka tertarik belajar? Apa kami, Pak, sebagai siswa? Yang pertama itu ingin mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua itu metode yang menarik, Pak. Pertanyaan yang kedua, hambatan apa yang mereka hadapi dalam belajar? Kalau jawaban dari kami dua itu, Pak, yang pertama itu malas, Pak. Malas belajar. Yang ketiga, cara-cara kreatif untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Yang pertama itu dari kami dua itu mendengar musik. Yang kedua, mencari suasana baru. Pertanyaan yang terakhir, strategi konkret untuk meningkatkan minat belajar. Dari kami dua, Pak, membuat jadwal. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, adik-adik semua kalau saya meluruskan tadi, jawaban pertamanya tadi mungkin adik-adik bisa membaca lagi pertanyaannya. Apa yang membuat mereka tertarik belajar? Berarti
apa yang kalian tertarik dalam belajar itu, yang contohnya kalian itu ingin mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua itu metodenya menarik. Oke. Yang kedua itu hambatannya. Hambatannya kalian itu karena malas belajar. Ya, oke. Dan yang ketiga itu cara-cara untuk meningkatkan belajar ya. Begitu. Oke. Mendengarkan musik dan mencari suasana baru. Oke. Yang ketiga itu strateginya membuat jadwal yang teratur. Oke, terima kasih ya ini. Mungkin dari kelompok dua sudah. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok. Sini yang pertanyaan pertama, apa yang membuat kalian tertarik dengan belajar? Sini kelompok yang berdiskusi bahwa kami tertarik untuk belajar karena adanya dorongan dari dalam diri dan juga materi yang menarik. Yang kedua, hambatan apa yang kalian hadapi dalam belajar? Dalam belajar itu seperti teman-teman dari kelompok satu ada rasa malas dan juga materi yang kurang menarik sehingga membuat kami jadi kurang tertarik untuk belajar. Terus yang ketiga, cara-cara kreatif untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Kami berdiskusi kalau teman Anda dia lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. Kalau saya belajar sambil makan. Terus yang keempat, strategi konkret untuk meningkatkan minat belajar. Jadi kami berdiskusi bahwa yang untuk meningkatkan minat belajar kami akan membuat jadwal belajar serta membentuk kelompok belajar di daerah tempat tinggal kami, tempat-tempat terdekat seperti yang teman-teman tetangga kami. Oke, siap? Ya, Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Kalau saya mengulangi lagi tadi, yang pertama itu karena cuma adik Ika dengan Anda tadi karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri ya itu. Yang kedua itu karena materinya menarik. Oke, lupa. Yang kedua itu hambatan apa yang kalian hadapi dalam belajar ya. Yang kedua itu ada rasa malas dari dalam diri ya. Yang kedua itu ada mungkin materinya kurang baik gitu. Oke. Yang ketiga itu cara-cara untuk membuat belajar yang lebih menyenangkan. Yang pertama itu belajar mendengarkan musik. Mendengarkan musik dan kalau dari yang ketiga belajar sambil makan. Oke, Bapak. Yang ketiga, yang keempat itu strategi konkret untuk meningkatkan belajar. Membuat jadwal yang teratur dan kalau itu dari adik Anda. Kalau dari adik Ika membuat kelompok bersama teman-teman. Oke, terima kasih. Karena mungkin semua orang itu pasti berbeda-beda ya untuk meningkatkan minat belajar mereka. Oke, terima kasih ya. Mungkin sekarang kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kami tertarik belajar di sini? Yang pertama, karena kami ingin mengetahui dan menambahkan pengetahuan tentang hal baru. Dan yang kedua, karena metode yang digunakan cukup menarik Pak, jadi membuat kami tertarik untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, hambatan yang kami alami dalam belajar. Yang pertama, rasa malas Pak. Yang kedua, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Pertanyaan yang ketiga, cara kreatif untuk membuat belajar yang menyenangkan. Di sini, kalau dari teman Jokowi sendiri, itu dia belajar sambil mendengarkan musik Pak. Kalau dari saya sendiri, ketika belajar harus berada di tempat yang tenang Pak. Pertanyaan yang terakhir, strategi konkret untuk meningkatkan belajar. Jadi kami berdua itu mungkin dengan membuat jadwal belajar dan belajar bersama teman Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kalau
kalau saya ulangi lagi tadi, yang pertama itu apa yang membuat kalian tertarik untuk belajar karena untuk mengetahui dan menambah wawasan dari kalian ya, gitu. Iya, Pak. Dan yang kedua itu metodenya sangat menarik. Oke. Dan yang kedua itu hambatan apa yang kalian hadapi dalam belajar? Mungkin karena ada rasa malas dan lingkungan tidak mendukung, gitu. Oh. Yang ketiga itu cara-cara kreatif untuk membuat belajar lebih menyenangkan dengan cara belajar sambil mendengarkan musik dari adik Jokowi tadi ya, dan adik-adik Marni belajar di lingkungan yang lebih tenang, gitu. Oke. Dan strategi penting untuk meningkatkan belajar itu membuat jadwal yang teratur, Kak. Gitu, membuat jadwal yang teratur. Oke. Terima kasih ya semuanya karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin kita tepuk tangan dulu semuanya. Ini yang apa? Mungkin ya pasti Papa mengerti kalian semua. Ini semua yang kalian itu pasti cara meningkatkan belajar itu pasti berbeda-beda semua ya. Adik-adik sekarang Papa meminta untuk kalian mencatat dua strategi yang kalian buat untuk meningkatkan minat belajar kalian. Mengerti? Oke, silakan adik-adik. Dua strategi saja. Ya, Pak. Sudah, Pak. Adik-adik sudah setuju dengan strategi yang kalian buat? Sudah, Pak. Sudah matang untuk meningkatkan minat belajar kalian? Oke, harapan Bapak adik-adik semua setelah setelah memilih dua strategi itu kalian harus harus menjalankan dua strategi ya supaya meningkatkan minat belajarnya dari adik-adik semua. Gitu ya. Oke. Adik-adik semua karena waktunya kita sudah hampir selesai. Bapak meminta kalian itu merefleksi atau memberi pesan atau kesan tentang kegiatan kita pada hari ini. Mungkin satu orang atau dua orang. Oke, dari adik Dika, silakan. Kesannya dari layar hari ini yaitu saya jadi tahu apa itu motivasi belajar dan juga bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar serta mengapa motivasi belajar itu penting. Oke, kamu sudah kami lagi. Jadi pesannya kalian dapat itu kesan yang saya dapat itu kalian tahu motivasi belajar itu apa, cara meningkatnya dan apa seperti apa ya gitu ya. Mungkin kita untuk kalian dulu. Ada tambahan dari semua? Oke, kalau tidak ada, Papa akan memberikan hasil kemana evaluasi untuk kalian ya, sebelum kalian pulang. Dan adik-adik cara pengerjaannya kalian harus mencetak di salah satu poin ya, gitu, lebar visualisasinya. Dan di dalamnya juga ada petunjuk bisa kalian baca sebelum sudah mengerti cara penyelesaian dari itu? Silakan adik-adik semua.
Jadi adik semua, sebelum menutup ya, apakah bisa satu orang atau dua orang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oh, ya, adik-adik, silakan. Saya mengambil kesimpulan dari materi layanan yang Pak Aswar berikan itu tentang minat belajar. Minat belajar merupakan dorongan kuat baik dari internal maupun eksternal yang menggerakkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dengan minat belajar tinggi menunjukkan ciri-ciri seperti antusias dalam belajar, rajin mengulang materi, dan memiliki rasa ingin tahu. Rendahnya minat belajar juga Pak ada dampak, di mana tadi Pak sudah menjelaskan tentang penurunan prestasi, gangguan dalam proses belajar, dan serta hambatan dalam pengembangan diri jangka panjang Pak. Dan yang terakhir yang Pak jelaskan tadi itu untuk meningkatkannya, siswa dapat menggunakan berbagai cara seperti mengenali gaya belajar atau membuat jadwal. Oke, terima kasih kepada adik-adik kita. Adik-adik semua sudah dengar tadi tahu kesimpulan yang dari adik sampaikan tadi. Sudah dengar? Jadi adik-adik semua harapan apa kalian itu harus bisa meningkatkan minat belajar kalian, ya. Kalian harus semangat, kalian harus belajar adik-adik semua. Kenapa aku tidak ingin gara-gara tidak meningkatkan minat belajar kalian prestasinya menurun, dan dari prestasi menurun kalian bisa dikeluarkan dari sekolah, itu bapak tidak mau ya adik-adik semua. Jadi mungkin itu saja pesan dari bapak, mungkin itu saja, dan satu orang tolong kita dalam doa. Mungkin dari atas sebelum kita pulang mari kita Oke, Andre, terima kasih ya. Mungkin dari semua itu saja pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke. Dadah.